Assalamualaikum. Perkenalkan saya Yunanto. Pada kesempatan ini saya akan mereview dua video webinar dengan tema infrastruktur. Yang pertama adalah pengembangan infrastruktur transportasi dan problematikanya di Indonesia. Kemudian yang kedua itu adalah rethinking urban planning dan infrastructure development approach in post-COVID era. Langsung aja untuk yang webinar yang pertama, pengembangan infrastruktur transportasi dan problematikanya di Indonesia. Ada yang pembicara pertama adalah Associate Profesor Dr. Tubagus Ahmad Darujat. Beliau adalah Associate Profesor di Raja Manggala University of Technology, Krung Thep, Thailand. Beliau membandingkan antara Jakarta dan Bangkok, di mana ada 5 poin yang membuat Bangkok lebih baik daripada Jakarta. Yang pertama adalah konstruksi jalan dan jembatannya ini dipersiapkan dengan ukuran yang sangat lebar sehingga dapat menampung volume kendaraan yang lebih banyak. Kemudian di sana ada BRT atau Bus Rapid Transport sebagai busway-nya. Di sana itu setiap 5-10 menit itu mengantar masyarakat dari dan ke luar Bangkok. Kemudian di sana juga ada BTS, itu adalah kereta layang yang melayani ke masyarakat di sekitar Bangkok. Kemudian ada MRT, merupakan kereta bawah tanah yang melayani masyarakat keliling kota Bangkok. Kemudian yang terakhir adalah kereta yang terhubung langsung dengan bandara. Beliau juga menyebutkan apabila semua usaha yang dilakukan untuk mengurai kemacetan ini sudah dirasa maksimal, tetapi masih ada kemacetan juga, tidak ada pilihan untuk pindah ibu kota negara seperti yang sedang dilakukan Indonesia saat ini. Kemudian yang kedua itu adalah Dr. Bahrul Amit, SOS MM. Beliau adalah Kepala Dinas Perhubungan Kabupaten Sidoarjo. Beliau mengutarakan, menjelaskan kemacetan yang ada di Sidoarjo. Kemacetan yang ada di Sidoarjo ini memang karena Sidoarjo terletak di posisi di kota satelitnya Surabaya, metropolitan Surabaya. Kemudian salah satu permasalahannya di Sidoarjo ini pemerintahnya telat untuk atau kurang sigap untuk menyikapi adanya serangan teknologi transportasi seperti GrabCar, GoCar, Gojek dan lain sebagainya, sehingga masyarakat lebih memilih itu daripada transportasi yang sudah disiapkan oleh pemerintah daerah seperti angkot, kemudian bis antar kota dan lain sebagainya. Nah, itu merupakan PR dan sedang dibenahi saat ini oleh pemerintah daerah Sidoarjo. Kemudian yang ketiga adalah Bapak Febri Pandu Wijaya, PSD. Beliau adalah Senior Manager Pengembangan Produk dan Teknologi PT Inka. PT Inka ini berbeda dengan PT KAI. Kalau PT KAI ini merupakan perusahaan servis, kemudian kalau PT Inka ini merupakan perusahaan manufacturer. PT Inka mengalami kesulitan untuk memenuhi kandungan dalam negerinya, karena kandungan dalam negeri ini nantinya akan mempengaruhi harga yang akan ditawarkan kepada konsumen. Walaupun pada saat ini PT Inka setelah melakukan serangkaian ekspor ke negara Australia, Singapura, Malaysia, Thailand, Filipina dan juga Bangladesh. Kemudian yang keempat itulah Dr. Insinyur Dadang Supriyatno, MT IPU Asian Engineering. Beliau adalah jurusan Teknik Sipil Transportasi Fakultas Teknik Universitas Negeri Surabaya. Beliau menjelaskan adanya pergerakan barang baik itu di sebelah utara maupun di sebelah selatan, terutama yang
berada di Jawa Timur. Penelitian beliau berada di Jawa Timur, di mana ada pelayanan barang ini lewat rel, dalam hal ini adalah kereta api, itu dalam 11 juta ton per tahun. Sedangkan untuk angkutan barang seluruhnya total adalah 26 juta ton per tahun. Jadi masih ada selisih 15 juta ton per tahun ini yang akan berpotensi untuk dilakukan transportasinya melalui rel, dengan salah satu solusinya adalah dengan pembangunan double track dan juga peningkatan jalur existing yang sudah ada. Itu untuk yang webinar yang pertama. Kemudian webinar yang kedua itu adalah Rethinking Urban Planning and Infrastructure Development Approach in Post-COVID Era. Ini yang pertama adalah dari pembicaranya itu adalah Insinyur Hadi Sucahyono, MPP PhD. Ini adalah Kepala Balai Pengembangan Infrastruktur Wilayah. Dalam hal ini beliau menyoroti adanya urbanisasi. Urbanisasi ini di Indonesia, pertumbuhan urbanisasi tidak bisa dicegah, tapi gimana cara memanfaatkan sehingga bisa menghasilkan hal yang positif. Menurut penelitian di Indonesia dengan adanya urbanisasi peningkatan 1% itu meningkatkan pertumbuhan ekonomi sebesar 1,4. Ada peningkatan, tapi hal ini belum optimal seperti di China. Itu peningkatan urbanisasi 1% itu bisa meningkatkan pertumbuhan ekonomi sebesar 3%. Ini yang jadi PR dari pemerintah. Itu utamanya. Kemudian yang kedua adalah Insinyur Hayu Prasasti MPS. Ibu ini adalah perencana ahli utama Kementerian PPN Bappenas. Beliau menanggapi antara kesenjangan infrastruktur dan penyediaan layanan dasar di Indonesia. Seperti apa? Itu sekitar 11% dari 29 juta penduduk di wilayah kota Jakarta ini adalah komuter yang tinggal di luar Jakarta. Beliau salah satu penelitian yang jadi di kota Jakarta. Ini cara mengatasinya ini ada beberapa. Jadi contoh konkretnya ini ada pembangunan Taman Cahaya di Surabaya. Ini bisa dicontoh juga. Ini adalah taman publik yang berfungsi juga sebagai jaringan dan sabuk hijau di kota. Kemudian di Jakarta sendiri pun ada gedung Intiland. Ini menerapkan efisiensi dan penggunaan energi dan lain sebagainya sehingga dapat memaksimalkan kondisi gedung yang ada. Kemudian yang selanjutnya adalah Insinyur Wicaksono Sarosa. Beliau adalah pernah menjadi Direktur Eksekutif Kemitraan bagi pembaruan tata pemerintahan. Jadi terdapat menurut beliau ada dua kelompok bencana, yaitu guncangan dan juga tekanan. Guncangan atau shock dan tekanan itu stres. Pandemi COVID-19 ini merupakan guncangan, menyebabkan ketidakpastian sehingga perencanaan perkotaan bergeser karena adanya pandemi ini. Sehingga menurut beliau ada 3 strategi untuk pembangunan perkotaan pasca COVID. Yang pertama adalah urban retrofit, yaitu mengubah kota, bagian kota atau gedung lebih sesuai dengan masa kini dan masa mendatang. Kemudian fokus pada kelompok rentan, terutama untuk pemulihan ekonomi UMKM-nya. Kemudian yang ketiga adalah ekonomi hijau dan inklusi, jadi pengolahan sampah dan limbah oleh industri rumah dan industri besar, kemudian pengurangan emisi gas dan efisiensi energi dalam kegiatan produksi. Itu yang dapat kami sampaikan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.